Prodi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Badan Wakaf Indonesia atau bisa disingkat dengan BWI. Sebelum masuk ke dalam Badan Wakaf Indonesia atau BWI ini, apakah teman-teman sudah tahu apa itu wakaf? Jika belum, saya akan sedikit membahas tentang wakaf. Al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, artinya menahan atau untuk diwariskan, dan tidak dipindah memilihkan. Wakaf adalah sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Kata wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan, karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Dasar hukum wakaf yang pertama ada Al-Quran. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar digunakan para ulama untuk menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Dan yang kedua ada hadis. Di antara hadis yang menjadi dasar dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasil. Teman-teman, apakah sudah paham tentang apa itu wakaf? Jika belum, nanti saya akan memberikan link website tentang wakaf itu di deskripsi di bawah video ini. Teman-teman, apakah ada yang tahu logo apa? Ya, benar sekali, itu adalah logo dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina para nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik. Badan Wakaf Indonesia atau BWI pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 2006 terbit PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Nomor 2004. Tanggal 13 Juli 2007 terbit Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai oleh Kiai Haji Tolaha Hasan. Pada tanggal 9 Juni 2011 terbit Kepres Nomor 111/M tahun 2011. BWI periode kedua Ketua Haji Toliha Hasan. Dan yang terakhir pada tanggal 19 Oktober tahun 2014 terbit Kepres Nomor 177/M tahun 2014. BWI periode ketiga Ketua Umum Maktub visi dan misi dari Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama yaitu visinya. Visinya itu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Yang kedua yaitu misinya. Misi dari Badan Wakaf itu sendiri yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia ini sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Teman-teman pasti bertanya-tanya apakah bisa berwakaf dengan uang atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kini orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Dengan uang minimal 1 juta rupiah, Anda atau kalian sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf dan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa menyetor uang wakaf, mudah bukan? Sebab BWI telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memudahkan penyetoran uang yang Anda wakafkan itu tidak akan berkurang sepeser pun jumlahnya.
Justru malah sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk meningkatkan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat atau social benefit. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah ingin berwakaf? Jika masih belum mengerti, saya akan menjelaskan alur dari wakaf uang itu. Berikut adalah alur wakaf uang yang akan saya jelaskan. Yang pertama, wakif atau orang yang ingin mewakafkan datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Yang kedua, mengisi akta ikrar wakaf atau AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Yang ketiga, wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat, wakif mengucapkan sihoh wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW atau PPAIW. Yang kelima, lembaga keuangan syariah penerima wakaf mencetak sertifikat wakaf uang atau SWU. Dan yang terakhir, LKSPWU memberikan AIW dan SWU kepada wakif atau orang yang mewakafkan uang teman. Mudah kan wakaf dengan uang? Mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang wakaf ini. Berikut saya akan memberikan teman-teman sedikit mini research tentang Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama yaitu ada akun Facebook dari Badan Wakaf Indonesia yang namanya yaitu sama seperti dengan lembaganya yaitu Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua ada akun Instagram dari Badan Wakaf Indonesia yang juga namanya sama yaitu Badan Wakaf Indonesia dengan postingan 480 postingan dan pengikut 5.186 followers. Yang ketiga ada akun YouTube dari Badan Wakaf Indonesia yang namanya yaitu TV BWI dengan 1,64.000 subscriber. Dan yang keempat yaitu ada website resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, nanti saya akan memberikan linknya di bawah ini. Dan yang terakhir ada akun Twitter dari Badan Wakaf Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.